hati yang salim tadi harus kita mengenal bahwa hidup kita ini sedari mana, sedang di mana, dan hendak kemana kita. Dan kalau untuk menyeberangi kehidupan setelah ini kita belum punya kendaraan itu, maka kita harus miliki kendaraan itu. Bersihkan sesuatu yang tidak pantas di hati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang insya Allah membahagiakan hati kita ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka bersama di rumah Allah di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga pertemuan kita pada maghrib menjelang isya ini diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa, imam kita, ustaz-ustaz, para astatis yang insya Allah kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tauhid. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan perjalanan hidup kita yang sangat jauh. Hidup ini adalah merupakan perjalanan. Kalau kita melakukan perjalanan menuju satu alamat yang ingin kita tuju, maka tentunya perjalanan itu akan sampai kepada alamat yang kita tuju kalau kita punya kendaraan untuk pergi ke sana. Bapak pergi bekerja, ke kantor, ke sekolah, ke pasar, maka pastilah kita berangkat ke tempat kita itu dengan menggunakan sepeda atau menggunakan motor atau menggunakan mobil atau menggunakan kereta api dan sejenisnya. Karena perjalanan tidak mungkin bisa kita capai tanpa ada kendaraan yang kita bawa untuk melakukan perjalanan itu. Ya Pak. Jadi kita hidup di dunia ini untuk apa? Kita hidup di dunia ini untuk melakukan perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju surganya Allah, perjalanan menuju ridhanya Allah, perjalanan menuju akhirat. Namun kalau kita bicara, kalau memang hakikat kehidupan kita ini merupakan perjalanan menuju redanya
kendaraan menuju surga Allah, menuju redanya Allah cuma satu saja. Kendaraan itu cuma satu saja. Nama kendaraan itu adalah qalbun salim. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa ma atallah min qalbin salim. Hari di mana hartamu, kekayaanmu, bangunan yang kamu punya tak lagi bermanfaat ketika itu untuk berjumpa dengan Tuhanmu, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Kalau kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, yang pertama kita harus punya kendaraan dulu. Bagaimana kita bisa punya qalbun salim di akhirat, Pak? Sementara di dunia saja qalbun salim itu kita tidak punya. Maka kalau kita melakukan perjalanan, maka kendaraan yang harus kita tumpangi itu harus kita miliki dulu. Coba. Yang kedua, kalau kita sudah punya kendaraan itu, cek dulu kendaraannya. Mesinnya bagaimana? Olinya bagaimana? Spare part-nya bagaimana? Layak pakai apa tidak? Kalau sudah kita punya, kita cek terus. Kalau sudah layak pakai, barulah kita termasuk orang-orang yang punya kendaraan ihdinas siratal mustaqim. Maka kata ulama, bagaimana supaya kita punya kendaraan qalbun salim itu? Maka ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama, untuk menciptakan qalbun salim, hati yang lurus, yang tidak ada cabang-cabangnya, berbuat hanya karena Allah, bukan karena apa-apa. Hati yang lurus, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang selamat. Maka yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus mengenal siapa pemilik hati itu. Pemilik hati itu siapa, Pak? Kalau kita ingin qalbun salim itu, maka yang pertama yang harus kita punya, kita harus mengenal siapa pemilik hati itu. Innani an Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku dengan mengenalku. Wa aqimis salata lidzikri, dan baru setelah engkau mengenalku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka yang pertama yang harus kita ciptakan untuk menghadirkan kendaraan menuju redanya Allah itu hati yang selamat. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk memperoleh qalbun salim tadi, hati yang lurus tadi, kenal Allah. Namanya ma'rifatullah. Banyak orang yang alergi mengkaji ma'rifatullah. Ma'rifatullah mengenal Allah dengan segala kekuasaannya, dengan segala penciptaannya. Makanya kata ulama, ma'rifatullah itu ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama, ma'rifatul af'al. Yang kedua, ma'rifatul sifat. Yang ketiga, ma'rifatul asma. Kajian tauhid, Pak. Kalau kita kaji mendalam, nggak selesai semalam ini. Ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, ma'rifatul asma. Tetapi kita ambil simpulannya. Yang dikatakan ma'rifatul af'al, menanamkan keyakinan ke dalam hati kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Yang dikayakan oleh Allah, yang dimiskinkan oleh Allah, yang dilapangkan hidupnya, yang disempitkan rezekinya, yang disehatkan tubuhnya, yang disakitkan tubuhnya, yang diberi anak, yang tidak diberi anak, semua itu terjadi karena kehendak Allah. Dan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tak terlepas sedikit pun
kecuali adalah nikmat rahmat pemberian Allah. Terletaknya hidangan di meja makan kita. Kita duduk bersama anak dan istri kita, yang ingat ketika itu sama kita adalah Allah, sang pemberi nikmat yang luar biasa ini. Ketika kita masuk ke kamar kita, melihat berjejaran anak kita tidur dengan pulas, istri kita tidur tanpa ada cacat sedikit pun, ketika itu jiwa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, anugerah Allah, rezeki Allah, nikmat Allah, punya anak 5 berjejaran sehat sempurna, Masya Allah. Ini ma'rifatul af'al. Tidurnya kita di malam hari, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, kita tutup mata kita di saat kita tidur, maka ada yang terjadi dalam diri kita, yaitu kehidupan dan kematian. Makanya setiap hari kita bekerja, beraktivitas, ada sel kita yang rusak, ada sel kita yang mati. Sel yang rusak, sel yang mati, itulah yang membuat kita capek, yang membuat kita lelah, yang membuat kita tak bertenaga. Ketika kita tidur di malam hari, sel yang mati diganti lagi oleh Allah dengan sel yang baru. Ketika kita bangun di pagi hari, badan terasa segar lagi, tubuh terasa kuat lagi, pikiran terasa tenang lagi. Bangun kita dengan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hidupkan lagi tadi yang sudah Engkau matikan. Dalam diri kita ini Pak, setiap detik selalu terjadi kehidupan dan kematian. Ini contoh ma'rifatul af'al. Orang ma'rifatul af'al itu hatinya bersandar kepada Allah. Tidak ada sedikit nikmat yang Allah berikan kecuali dia yakin itu pemberian Allah yang teramat besar dalam hidupnya. Makanya ketika kita salah, kita baca Bismillah dengan nama Allah. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah, hatinya selalu bersandar kepada Allah, perbuatannya karena Allah. Kalau hidup sudah Bismillah, maka sambungan ayat itu apa? Rahmanur Rahim. Orang yang hidupnya Bismillah karena Allah, maka dia akan mendapatkan rahman dari Tuhannya dan rahim dari penciptanya. Maka itulah mana Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang hidupnya karena Allah, yang hatinya bersandar hanya dengan Allah, maka hidupnya pasti rahman. Banyak kasih, banyak anugerah, banyak keberkahan dalam rumah tangganya, banyak kasih sayang dalam hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sejatinya iman yang kita punya, amal saleh yang kita punya, tapi belum mampu mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan rezeki dan nikmat, ada apa dengan Bismillah kita? Kenapa Bismillah kita tidak melahirkan Rahmanur Rahim? Itu namanya ilmu ma'rifatul af'al. Ada lagi namanya nanti kalau kita belajar ma'rifatul sifat, mengenal sifat Allah. Sifat Allah itu banyak, tetapi para ulama mengatakan sifat Allah itu dirangkum menjadi 20 sifat. Salah satu sifat yang pertama itu adalah sifat wujud. Allah itu ada. Adanya Allah itu dengan adanya alam semesta, makhluk ciptaan Allah. Allah itu ada. Ada. Apa bukti Allah itu ada? Ada jikaannya. Di mineral ini ada. Kenapa ada? Ada yang membuat. Gelas ini ada. Kenapa ada? Ada yang membuat. Bisa tak Bapak yakin? Di mineral ini ada, tapi ada dengan sendirinya, tak ada yang membuat. Yakin tak Pak? Kalau saya katakan masjid takwa ini ada, Bu, tapi adanya masjid ini dengan sendirinya. Datang angin puting beliung, terbanglah pasir dan partikel ke sini, lalu kumpullah batu-batuan, lalu terbangunlah masjid ini dengan sendirinya. Lah yakin, Bu? Kalau yakin kan lama leser. Kursi ini ada, pasti ada yang membuatnya. Tidak bisa akal kita menerima bagaimana kursi ini ada tanpa ada yang menciptakan.
mustahil, tidak ada yang menciptakan. Bagaimana dengan penciptaan kita manusia yang multi kompleks ini? Tak mungkin kecuali ada yang menciptakan. Itu namanya ilmu ma'rifatus sifat. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatun nafsi. Ma'rifatullah adalah ilmu mengenal Allah sang pencipta. Ma'rifatun nafsi ilmu mengenal eksistensi manusia itu diciptakan untuk apa. Jadi orang yang mengenal Allah akan mengenal dirinya. Orang yang mengenal Allah akan sadar dia itu diciptakan untuk apa. Untuk apa gelas ini diciptakan? Tanya kepada yang membuat gelas, baru tahu untuk apa gelas ini dulu dia ciptakan. Untuk apa lampu diciptakan? Tanya kepada yang menciptakan lampu, untuk apa dulu lampu itu diciptakan? Untuk apa aqua ini diciptakan, dibuat? Tanya kepada yang membuat mineral, untuk apa dia buat mineral ini? Untuk apa kita diciptakan? Tanya kepada siapa yang menciptakan kita. Disitulah akan kita tahu kebenaran yang hakiki atas dasar penciptaan kita manusia. Salah satunya, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Manusia itu diciptakan hakikatnya untuk menyembah kepada Allah. Sesibuk apapun dia dengan aktivitas kehidupannya, tapi tetap hakikat penciptanya adalah untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak ingin kesibukan dunia ini membuat dia lupa salat 5 waktu berjamaah. Dia tidak ingin kesibukannya persoalan dunia ini membuat dia tidak menjadi ahlul Quran yang selalu lidahnya membaca ayat-ayat Allah. Dia tidak mau kesibukan dunia ini membuat dia tidak mampu bangun di tengah malam. Inilah orang yang mengenal ma'rifatun nafsi, mengenal eksistensinya untuk apa dia diciptakan sebagai manusia. Maka kalau boleh aku bertanya kepada Bapak, kira-kira Pak, kok pertanyaannya enggak kares saya. Lah sajak bilo itu jadi manusia menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran kan? Yang kesibukan kita, yang pekerjaan kita, yang aktivitas kita tidak membuat kita lupa salat berjamaah, tidak membuat kita lupa baca ayat-ayat Allah, tidak membuat kita lupa duduk di majelis ilmu. Yang kesibukan kita dengan mencari semisal kebutuhan dunia ini membuat kita tidak lupa bermunajat kepada Allah, salat tahajud menghadap kepada Allah. Semenjak kita bisa memisahkan antara kebenaran dengan hal yang semu dalam hidup kita tadilah, barulah kita bisa dikatakan manusia menurut Al-Quran. Bu, bakal mana pakai siapa Pak? Hah? Kelindak lebat. Ikut tauhid atau kaji Pak? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal Allah, fa'budni, sembahlah Allah. Cara ma'rifatullah adalah dengan cara beribadah kepada Allah. Salat, zikir, baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Maka semakin kita mengenal Allah dengan beribadah, maka semakin kita sadar akan dari mana kita diciptakan, sedang di mana kita, dan hendak kemana kita melangkah. Makanya ada satu nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, hai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun. Namun suatu saat engkau akan mati. Silakan. Engkau mau jadi RT silakan, jadi RW silakan, jadi lurah silakan, menjadi pejabat silakan, jadi ustadz silakan, jadi penjual pedagang di pasar silakan, jadi guru silakan. Tetapi ingat, suatu saat engkau akan sampai kepada titik kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika kematian itu datang, ingatlah kematian itu bukan akhir segala-galanya, tetapi awal kehidupan dan perjalanan yang sebenarnya. Kematian itu bukan akhir segala-galanya, tetapi awal perjalanan hidup yang sebenarnya. Maka kata Rasul, orang yang cerdas itu bukan orang yang mampu bekerja dengan maksimal, lalu uangnya
dia belikan ladang, dia belikan sawit sekian hektar, dia belikan tanah untuk bangun ruko, untuk bangun rumah petak, untuk bangun aset. Orang yang cerdas bukan orang seperti itu, kata Nabi. Orang yang cerdas adalah akhirul maut, banyak mengingat kematian. Dengan banyaknya dia mengingat kematian, dia tidak mau kesibukan kehidupan dunia ini membuat dia lupa beribadah kepada Allah. Harta yang dia dapatkan bukan selalu untuk dia simpan, karena dia yakin harta yang disimpan itu akan menjadi warisan. Harta yang dia makan itu akan jadi kotoran, tetapi harta yang dia infakkan itulah menjadi harta yang sebenarnya. Ada uang 50.000, dibeli Al-Quran ini 2, ditaruhnya di Masjid Taqwa. Dia yakin setiap orang yang membuka Al-Quran itu, satu huruf yang dia baca, menurut hadis Bukhari nomor 2910, satu huruf yang dia baca dapat 10 kebaikan. Kalau ada orang yang membuka Al-Quran yang dia sedekahkan, lalu Al-Quran itu dibaca oleh jamaah, seberapa banyak huruf itu dibaca, jamaah mendapatkan pahala, dan orang yang meletakkan dan memberikan Al-Quran juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang membaca. Inilah orang yang cerdas, yang kekayaannya tidak menumpuk di rekening. Kekayaannya itu dia berikan ke rumah Allah, ke masjid-masjid, ke panti asuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ada pula orang yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humadzatin lumadzah. Celakalah orang-orang yang pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malan wa addada. Adalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta, lalu setiap malam dia hitung-hitung labara ame wakini, labara arat wakini, labara sadu di bangkini. Allazi jama'a malan wa addada. Mereka menghimpun harta mereka dan menghitung-hitung harta itu. Yahsadu anna malahu akhlada. Mereka mengira dengan menghitung-hitung kekayaan itu mereka kekal di dalam neraka. Kalla la yumbazanna fil hutama. Tidak, orang-orang seperti ini rajin salat, rajin ibadah, rajin ngaji, tapi persoalan sedekah dia mundur jauh ke saf yang paling belakang. Kalla la yumbazanna fil hutama. Kelak tempat tinggal mereka adalah neraka utama. Wa ma adraka mal hutama. Apakah neraka utama itu? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afida. Innaha 'alaihim musadah fi 'amalin mumaddadah. Api yang membakar dari bawah sampai membakar jantung, hati dan dadanya, ditutup di atas dengan rapat supaya api itu tidak keluar sampai ke atas kaki dan tangannya, diikatkan kepada tiang yang panjang. Inilah orang yang pelit dengan hartanya, kikir dengan hartanya, tak mau dia menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua nasihat dari malaikat Jibril, wahdib man syi'ta fa innaka mafarih. Cintailah siapapun yang ingin engkau cintai, tetapi suatu saat engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Ibu punya suami, cintailah suami kita. Suami punya istri, cintailah istri kita. Bapak cinta sama istri Pak? Secinta-cinta orang kepada istrinya, alun pernah ambo mencaliat bininya meninggal, lalu dikawannya sampai subuh di pesaro, pernah mencaliat. Awak sayang panah ke istri awak, lalu 25 tahun kami menikah, kini malam pertama di bubu aku bela aku kawani sampai subuh. Pernah Pak? Ambo yakin cinta-cinta Pak istri tidak akan pernah mau melakukan ini. Ya Pak, cintailah apapun yang ingin engkau cintai, tetapi yang akan engkau cintai itu akan berpisah. Kalau tidak kita yang ditinggalkannya, maka kita yang akan meninggalkan orang yang akan kita cintai. Maka sebaik-baik mencintai itu, gunakan apa yang engkau cintai itu kepada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu cinta kepada anak, bapak sayang kepada anak, maka cintailah anak kita itu karena Allah. Bagaimana cara mencintai anak karena Allah? Anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa mencintai anak harus anfusakum wa ahlikum nar? Al-banatun
sitratun abi aninna. Sesungguhnya anak perempuan itu, Pak. Bapak ada istri yang punya anak perempuan? Ada, Pak? Nah, ini Pak, ini dengar, Pak. Al-banatun sitratun abi wan nari jahannam. Anak perempuan yang kamu miliki itu adalah sutrahmu antara engkau dengan neraka Allah. Anak perempuan adalah pembatas kita, pagar antara diri kita dengan neraka Allah. Bapak bangun rumah, selesai Bapak bangun rumah, Bapak tanam mangga. Ketika mangga sudah mulai berbuah, kemudian delima sudah mulai berbuah, ketika itu Bapak buat pagar tinggi. Modal buat pagar itu 15 juta. Selesai pagar itu dibuat, dicat, sudah finishing, lalu ada orang datang ditumbangkan pagar itu. Bagaimana perasaan Bapak? Sesaat mungkin iman kita diuji, emosi kita meluap. Kenapa ada orang yang sampai hati seperti ini? Geram kita melihatnya. Padahal kalau tumbang itu pagar, paling apa kerugian kita? Maka dicolong 5 biji paling. Atau sangkal hilang 2, pasang slot hilang nanti malam. Geram luar biasa. Tetapi anak perempuan itu adalah pagar antara seorang ayah dengan neraka. Artinya apa? Kalau kita punya anak perempuan, ketika anak perempuan itu mampu kita jaga akhlaknya, kita jaga akidahnya, kita jaga pergaulannya, kita jaga dirinya, maka dia seumpama pagar yang kokoh yang menjadi saksi kita akan masuk ke dalam surga Allah dan jauh dari neraka Allah. Tetapi ketika anak perempuannya tidak terjaga akidahnya, ibadahnya, imannya, pergaulannya, seumpama pagar yang tumbang. Lalu tidak ada lagi jarak antara diri kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang heran, kenapa orang kalau pagar halamannya dirusak orang dia marah-marah, tetapi pagarnya dengan neraka dirusak orang, dijemput setiap malam minggu, tak ada perasaan marah dalam hatinya. Pagarnya dirusak orang lewat WA. Kita ketemu nanti di sana, ya tahu dia lewat WA. Banyak orang yang merusak pagarnya dengan neraka, tapi tak pernah ada amarah dalam hatinya. Saya bilang kepada istri saya punya anak 3, Pak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ini anakku laki-laki, kalau andaikan nanti rezeki mudah, insya Allah mau dia kuliah sampai ke Kairo, ke Madinah, ke Sudan, saya siapkan uang dari sekarang. Tapi kalau anakku perempuan yang 1 ini, biar dia sekolah di bawah dagu saya sampai saya nikahkan dia dengan laki-laki yang tepat. Biar dia sekolah di bawah dagu saya, dia kuliah di bawah dagu saya antar, saya jemput, saya antar. Tanya istri, kenapa begitu kali, Pak? Karena dia adalah sutrahku antara aku dengan neraka Allah. Kok kadang orang kini yang mau aja melepih anak gadisnya sekolah ke luar negeri. Kalau aku tak bangga itu anak gadis yang mau sekolah ke Jogja. Tapi tidak ada. Kalau ada, Pak. Tapi jaga imannya, perhatikan akidahnya, lihat pergaulannya, karena itu sutra antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jadinya kita? Makanya manaku anfusakum, jagalah dirimu. Bagaimana dengan menjaga dirimu? Ini masuk kajian tafsir. Ku anfusakum. Kenapa anfusakum dulu? Jagalah dirimu. Bagaimana cara menjaga dirimu? Wa ahlikum, dengan cara menjaga anak-anakmu. Kita rukuk, kita sujud, kita zikir, kita istighfar. Sementara anak gadis kita di media sosial, dia asik dengan pergaulan yang tidak diredai oleh Allah, asik dengan status yang tidak diredai oleh Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Maka setiap ayah dan ibu bertanggungjawabkan tentang sutra yang telah engkau abaikan dalam hidup. Cintailah apapun yang engkau ingin cintai.
Engkau cinta kepada hartamu, gunakan hartamu itu untuk menjadi kekal bagi dirimu, tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Gunakan di jalan Allah. Cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada istri kita, ajak untuk selalu berubudiyah kepada Allah. Kemudian yang ketiga kata malaikat Jibril, wa'mal masyita, lakukanlah apapun yang ingin engkau lakukan dalam kehidupan ini. Fa innaka masyun bih, tetapi apapun yang engkau lakukan itu diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberapa kebaikan yang kita lakukan, kebaikan bakal dibalas oleh Allah. Seberapa kejahatan kita lakukan, kejahatan itu juga bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara menghidupkan hati yang salim tadi? Harus kita mengenal bahwa hidup kita ini sedari mana, sedang di mana, dan hendak kemana kita. Dan kalau untuk menyeberangi kehidupan setelah ini kita belum punya kendaraan itu, maka kita harus memiliki kendaraan itu. Bersihkan sesuatu yang tidak pantas di hati kita. Dulu kalau kita kehilangan uang 500.000 sampai 3 hari 3 malam tak bisa masa kita tidur. Selalu ingat uang 500.000, ingat uang 500.000, ingat uang 500.000. Tapi kalau sampai kita sudah 1 minggu tak pergi ke masjid, tak pernah ingat sama kita, berarti dalam hati kita ada rasa cinta yang lebih besar kepada dunia daripada kepada Allah. Maka sifat itu gak pantas lagi kalau umur kita sudah 50 tahun, gak pantas lagi kalau sudah 60 tahun, gak pantas lagi kalau sudah 70 tahun. Sifat bubur dunia harus dibuang sebelum kita masuk kepada kehidupan yang selanjutnya. Karena kalbun salim itu tidak pernah ada dunia di dalam hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh menanglah orang-orang yang hatinya, yang persoalan dunia ini tak pernah menempel di dalam hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang sedikit persoalan dunia tapi mudah menciderai hatinya. Amu anak bapak sampuan guys sampailah 2 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara pinti 300.000 dipinjam dan dibayar sampai sini. Itu bukti itu. Tapi insya Allah bapak-bapak ibu-ibu di sini tidak ada seperti itu insya Allah. Amin ya rabbal. Maka bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka yang ketiga untuk menciptakan qalbun salim, ma'rifatullah. Kenalah Allah dengan af'alnya, dengan sifatnya, dengan asma'nya satu. Yang kedua, kenalah eksistensi diri kita. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kenalah kita ini dari mana, sedang di mana, hendak kemana. Kemudian yang terakhir, tanamkan sifat tawadhu di dalam hati kita. Karena yang mampu menghancurkan hati ini, yang mampu mengotorkan hati kita ini, ada satu sifat namanya mu'azibun nafsi, merasa diri kita lebih daripada orang. Biasanya orang-orang yang punya sifat seperti ini Pak, orang-orang yang sudah kiai-kiai ini, kiai-kiai ilmunya, kiai-kiai amalnya, kiai-kiai ibadahnya. Padahal semuanya itu tak ada yang perlu kita wujudkan dalam diri kita. Al-kibrut kharibul wujub wal wujubun kharibul juhala. Sombong itu karib kerabatnya wujub, merasa dirinya baik, dan wujub itu karib kerabatnya kebodohan. Kenapa ada orang yang merasa, oh saya ini ahli tahajud nih, merasa dengan amalan tahajudnya sudah sempurna pengabdiannya kepada Allah. Kharibul juhala, orang yang merasa wujud dengan tahajudnya karena dia adalah bodoh. Kenapa bodoh? Dia tidak tahu bagaimana tahajudnya para sahabat.
Rasulullah itu kalau tahajud Pak, 1 rakaat tahajudnya Rasulullah baca surat Al-Baqarah tambah surat Al-Imran separuh surat An-Nas. Berapa juz tuh Bang? 1 rakaat tahajudnya Rasulullah Al-Baqarah putus, Al-Imran putus, An-Nas separuh. Berapa juz Bu? Yang rajin baca Quran tahu tuh? Hampir 3 juz. Para sahabat itu salam malam serkan itu 1 juz. Kita bagaimana salam malam kita? Allahu Akbar. Walaqallin amin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka. Allahu Akbar. Lalu pas kita mengangkat tangan, apa yang kita wujudkan kepada Allah? Yang ada itu cuma minder kita. Ya Allah, saya minder ya Allah. Setiap malam mampu bangun tahajud ya Allah, tapi tahajud saya nggak bisa seperti pendahulu saya ya Allah. Yang serakaat 1 juz dia baca, yang serakaat setengah juz yang dia baca. Kami salat pun kalau panjang sedikit, wa duha wal laili idza saja, Allahu Akbar. Selesai. Tidak bisa kita menjadi orang yang wujud dengan ibadah kita. Ternyata tahajud kita belum seberapa dengan para ulama-ulama orang-orang saleh zaman dahulu. Oh, saya setiap pagi baca Al-Quran, maghrib pun kita baca Al-Quran. Tapi berapa Al-Quran yang mampu kita baca? Abdullah bin Amr bin As, dia mengkhatamkan 1 hari 1 khatam, 1 hari 1 khatam. Siapa Pak sampai situ? Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, cukup 3 hari khatamkan sekali. 3 hari khatamkan sekali. Artinya 1 hari 10 juz. Selesai kita baca Al-Quran subuh, baca Al-Quran pagi, yang timbul dalam hati kita adalah rasa malu kepada Allah, bukan rasa sombong. Ternyata tilawah Al-Quran kita tidak seperti para pendahulu kita, orang-orang soleh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang benar ilmunya, yang benar amalnya, wa idza mazdada ilmuhu isdadu ma'rifatu li nafsi, wa idza mazdada amaluhu isdadu ma'rifatu li nafsi. Orang-orang yang benar ilmunya, semakin bertambah ilmunya, semakin dia merasa dirinya rendah dan kurang. Semakin banyak amalnya, semakin dia merasa amalnya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila 4 hal ini kita jadikan sebagai pembelajaran dalam hidup kita, insya Allah hati kita ini jauh dari kesombongan, jauh dari rasa ujub, selalu tawadu, rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Maka ketika sifat itu sudah kita miliki, maka itulah merupakan satu-satunya kendaraan yang mampu kita bawa menuju redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keangkuhan tidak ada lagi dalam hati kita, kesombongan tidak ada lagi dalam hati kita, rasa ujub tidak ada lagi dalam hati kita, hubud dunia tidak ada dalam hati kita, maka di saat itulah hati kita bisa dikatakan hati yang sudah cukup bahan bakarnya, sudah cukup onderdilnya untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian tauhid kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Al-Mukarram Ustaz Al-SPDI yang telah menyampaikan beberapa 4 hal tadi ya, dan tidak usama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin demikian saja acara kita pada malam hari ini.
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya dulu pembawa acara. Kemudian mari kita tutup ya tadi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.